Kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar. Saya Dea Tunggaesti, saya akan memimpin sidang polemik malam ini. Ya. Dan malam ini kita akan membahas tentang Ormas yang dalam sebulan terakhir tidak bisa dibilang bahwa Ormas sekarang sedang menggeliat karena beberapa unjuk rasa menghadirkan jumlah massa yang begitu besar. Dan puncaknya pekan lalu ada bentrok antar dua ormas di Bandung. Lalu kemudian kita mendengar ada rencana merevisi undang-undang ormas yang baru dibuat oleh DPR 3 tahun yang lalu. Apakah ini untuk menertibkan ormas-ormas yang bermasalah biar ormas tidak bikin cemas? Dan malam ini tamu kita sudah hadir, ada Kombes Sulistyo Pujo Hartono dari Mabes Polri, analis kebijakan media penerangan masyarakat Polri. Selamat malam Pak Pujo. Kemudian ada Bung Ronald Robiandi dari PSHK. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Di sebelah kiri ada Bung Dhanil Anzar, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Selamat malam. Waalaikumsalam. Yang juga Dewan Pembina Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Kokam ya. Nah, dan di sebelahnya ada Bung Alfa Isnaini, Komandan Nasional Banser NU. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan kemudian ada Bung Ahmad Laksono, Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air, AKTA. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan di sana ada Bung Ali Munhanif, pengamat politik dari UIN Jakarta. Selamat malam. Ya, dan ada Pak Musni Umar, seorang sosiolog. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masih menunggu kedatangan Pak Laude Ahmad, Direktur Ormas dari Kementerian Dalam Negeri. Saya langsung saja atau dia buka dulu? Baiklah. Saya lupa ini sidangnya buka. Kita buka sidang polemik malam ini, Ya. Bang Latif, biar ormas tidak bikin cemas. Sidang polemik dibuka. Saya langsung ke Pak Pujo karena Pak Pujo tidak banyak waktunya karena hadir ke sini di sela-sela rapat yang begitu padat. Bagaimana perkembangan terakhir dari bentrok dua ormas yang terjadi di Bandung pekan lalu? Jadi kalau kita mencermati dari kasus dari bentrok di atas ya, yang di Bandung yang baru waktu berselang, tentu saja kepolisian yang pertama harus kita perlu sampaikan yang pertama bahwa kepolisian berkomitmen ya. Berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum. Yang kedua tentu saja berkomitmen untuk melakukan upaya penegakan hukum. Kan kemarin itu ada beberapa kasus ya. Ada kasus pembakaran, kan begitu, ada kasus penganiayaan. Dan tentu saja polisi sebagai aparat penegak hukum, salah satu tugas pokoknya adalah melakukan penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Itu jadi komitmen kita seperti itu. Kemudian untuk perkembangan penanganan kasus, tadi saya mencoba menghubungi Polda Jabar. Memang saat ini dari Polda Jabar dalam hal ini adalah Direktorat Reskrimum sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Oke. Tidak merasa tertekan dengan kemudian datangnya massa ke Mabes Polri untuk berunjuk rasa? Kita yang pertama tentu saja polisi ini kan terlalu besar. Kalau kita harus mengatakan tertekan dengan ormas, begitu? Ya. Polisi ini adalah bagian daripada instrumen negara, ya. Instrumen negara yang besar, yang mewakili seluruh masyarakat Indonesia 250 juta, dan tidak bisa dan tidak boleh tertekan oleh namanya ormas. Oke. Sejauh ini dalam penanganan adanya masalah pada ormas itu, wilayah yang bisa ditangani oleh kepolisian sampai tahap apa? Kita yang tentu saja harus memilah-milah masalah ya. Tadi kita berbicara tentang masalah penegakan hukum. Kemudian kita juga berbicara masalah bagaimana ormas ini ada ide-ide perkembangan yang terkini, masalah ormas ini harus dibubarkan dan lain-lain. Kita kepolisian tidak berbicara masalah pembubaran, tetapi kita berbicara masalah upaya-upaya penegakan hukum. Nanti masalah bubar dan lain-lain ini adalah ada domain, yaitu dari Kemendagri maupun Kumham. Begitu. Jadi kalau sampai kepada wilayah pembinaan kepada ormas tidak ada di tugas tupoksi kepolisian. Jadi kepolisian kalau masalah pembinaan ya, terhadap ormas ini
Yang pertama bahwa tugas kepolisian salah satunya adalah Harkamtibmas, pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Ya. Kemudian perlindungan, pengawasan dan permasyarakat. Jadi dalam prinsipnya bahwa jangankan seorang jenderal, Babin Kamtibmas saja boleh membina ormas-ormas kecil-kecil di kampung. Bisa boleh membina sepak bola, ada klub ini, ada kelompok seni ini, kelompok seni, olahraga ini boleh begitu. Selama tentu saja mengikuti aturan berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 17 2013, yaitu tentang ormas. Oke, saya sebentar ke Bung Ahmad. Bung Ahmad, bagaimana Anda melihat polisi dalam menangani kasus ormas, termasuk terutama dalam bentrok antara FPI dengan GMBI di Bandung? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konteksnya dalam situasi yang terjadi Bandung kemarin terkait dengan ormas, kalau secara umum prinsipnya ormas mereka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai peran masyarakat dalam memberikan kontribusi pelayanan kepada bangsa dan negara ini, membangun ruang-ruang kosong yang ada, seperti itu. Nah, dalam konteks itu sepanjang dalam situasi menjalankan setiap aturan-aturan yang ada, memang betul. Nah, kalau melihat situasi konteks di Bandung yang terjadi kemarin, prinsipnya ketika ada ormas kemudian mengawal, katakanlah ketuanya mendukung, memberikan semangat ketika ada sebuah proses persoalan, itu sebuah hal yang sah-sah saja seperti dilakukan. Dan memang situasi dan komitmennya adalah mengawal dengan tertib, damai dan lancar, seperti itu. Konteks itu yang sudah dibangun komitmen bersama oleh setiap orang yang sudah sadar terhadap ormas yang dibangunnya itu. Nah, kemudian kalau terkait sebagai pembina ormas, situasinya dikembalikan kepada aturan yang berlaku. Siapapun betul berhak menjadi pembina ormas sepanjang mekanisme dan aturan yang ada memenuhi untuk itu. Nah, persoalannya memang situasi ini ketika kalau dikaitkan dengan faktual di lapangan, ada situasi tindakan-tindakan yang tak terduga, katakanlah seperti itu. Ini kalau temanya ke Bandung ya, tindakan yang ketika menurut teman-teman ormas yang di sana menjalankan fungsinya dan kemudian dia selesai menjalankan tugas itu dan bersama-sama untuk menjaga kekompakan, tetapi kemudian ada situasi tak terduga yang di luar itu. Nah, situasi tak terduga itu yang memang ketika keluar dari jalur itu, yaitu yang tugas, peran dan fungsi dari kepolisian untuk menegakkan itu. Oke, artinya Anda sepakat saja bahwa kemudian ketika fungsi ormas itu sudah mulai melanggar aturan, polisi datang bertindak, itu sah-sah saja. Nah, melanggar aturan dalam situasi yang harus diperhatikan dalam konteks yang sejauh apa dan seperti apa. Melanggar aturan secara hukum jelas itu harus, dan aturan itu memang berjalan dan harus diterapkan. Konteks itu, ranah itu harus diterapkan posisinya. Oke, saya ke Bung Dhanil. Anda juga punya ormas yang sangat besar. Apakah seperti disampaikan Pak Pujo tadi, ormas itu sepanjang dia memberi masukan kepada pemerintah dan bermanfaat bagi masyarakat, itu ormas yang sah-sah saja, tidak harus ditertibkan? Pertama, saya harus koreksi dulu judul diskusi kita pada malam hari ini. Apa itu? Itu tadi disebutkan misalnya ormas membuat cemas. Biar ormas tidak bikin cemas. Ormas tidak bikin cemas. Ya. Jadi yang kena kan semua ormas nih, termasuk Muhammadiyah, termasuk NU, termasuk semua ini ormas. Biasanya kan kalau digunakan diksi itu biasanya kalau polisi ada yang korupsi, oknum polisi, gitu. Kalau ada DPR yang korupsi, oknum DPR. Jadi perlu ditambahkan juga catatannya Bang Latif, oknum ormas. Kira-kira begitu. Jadi supaya agak adil gitu ya. Itu pertama. Kemudian kedua, Bang Latif, posisi Muhammadiyah tentu berbeda dengan ormas adik-adik kami yang ormas itu. Muhammadiyah tidak dalam posisi misalnya didirikan oleh Republik ini, tapi justru Muhammadiyah sudah berdiri sebelum Republik ini hadir. Jadi kami Muhammadiyah, pendahulu-pendahulu bangsa ini, sebagian besar dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas yang lain. Artinya Muhammadiyah punya kontribusi mendirikan Republik ini. Misalnya kalau ada klausul
di Undang-Undang Ormas nomor 2013 itu, Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 itu kan disebutkan salah satu fungsi negara adalah membina ormas. Ini terbalik sebenarnya. Muhammadiyah itu ikut membina negara. Dan Muhammadiyah yang mengingatkan Pak Polisi, Muhammadiyah yang mengingatkan Pak Presiden, Muhammadiyah yang itu tugas kami. Artinya sebagai fungsi ormas berjalan dengan baik. Sebagai ibu yang turut mengandung negara ini. Ya, itu poin pertama. Poin kedua. Ketiga, kalau kemudian ada oknum ormas, kan ini berulang, Bang Latif. Setiap ada momentum ormas buat ricuh, ada konflik ormas yang berujung pada anarkisme, kita pasti wacana yang muncul adalah wacana pembubaran ormas. Wacana yang muncul adalah penindakan terhadap ormas. Tapi selalu terhalangi pada proses hukum, ya. Misalnya begini, satu orang melakukan tindakan kriminal seringkali itu tidak bisa merepresentasikan bahwa semua orang bahwasanya semua ormas itu melakukan kriminalitas. Itu yang selalu jadi halangan bagi penegak hukum di satu sisi dan negara. Nah, oleh sebab itu misalnya kan dalam undang-undang Undang-Undang 17 tahun 2013 itu kan jelas sebenarnya kalau ada ormas yang melakukan pelanggaran hukum, itu ada tahapan sanksi tertulis 1, sanksi tertulis sampai dengan teguran. Nah, terakhir Bang Latif, kami bersepakat bahwasannya ormas itu harus hadir dalam rangka merawat keindonesiaan kita, harus hadir dalam rangka merawat Pancasila kita, NKRI kita. Kalau ada ormas yang kemudian yang justru oposisi terhadap upaya merawat Pancasila, NKRI dan sebagainya itu, ya jelas itu harus kita tertibkan, ya. Tapi harus fair, jangan sampai begini. Ada misalnya upaya seolah-olah kita mau menghakimi pemikiran. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau sampai kemudian Anda berpikir di luar pakem, kemudian itu mau dihukum, itu juga jadi masalah. Justru buat itu melanggar kebebasan berekspresi kita, kebebasan demokrasi kita. Jangan sampai masuk pada ranah itu. Ya, kita harus istirahat, tapi kita panggil dulu tamu kita, Pak Laude Ahmad, segera masuk ke ruang sidang. Pak Laude, selamat datang. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ya. Baiklah Bang Latif, kita skors dulu sidang polemik hari ini. Skors. Pemirsa, polemik kembali lagi. Kita masih akan meneruskan perbincangan kita mengenai biar ormas tidak bikin cemas. Sidang skors dicabut. Saya lanjut kembali ya. Saya ke Bung Isneni. Bung Isneni, mungkin kita sama-sama NU dengan Muhammadiyah merasa bahwa bukan bagian dari ormas yang bermasalah karena sudah lebih tua dari Indonesia ini, atau kemudian ikut merawat Indonesia sejak dulu. Tapi apakah Anda melihat bahwa kemudian sekarang ketika demokrasi massa yang terjadi, apakah ada pembiaran karena penegakan hukum yang tidak tegas dari kepolisian? Sebelum saya menjawab itu, saya harus luruskan pertama karena ini angel di internal. Ya. Jadi kalau saya bicara atas nama NU tidak punya kapasitas. Saya adalah komandan Banser, yang kapasitas saya bicaranya paling maksimal di ranah Ansor. Jangan sampai sepulang dari sini saya dimarahi Kiai karena abang gitu. Kayak abang saya ini bicara atas nama pemuda Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah. Nanti campur baur. Baik. Jadi kalau saya memandang sebetulnya begini ya, fenomena di Bandung ini kan masalah kecil. Masalah kecil jangan sampai dibesar-besarkan. Kalau kita bicara ormas yang baik, bukan baik aja, baik itu banyak di Republik ini. Nah, negara harus sadar bahwa di Republik ini banyak ormas baik. Kalau ada ormas yang tidak baik, yang berdirinya barusan-barusan, kata abang saya ini, karena kita ini pemuda Ansor berdiri tahun 34, beliau ini tahun 12 Muhammadiyah berdiri dan sebagainya. Kalau Indonesia selama ini akhir-akhir ini memudahkan ormas berdiri, tentunya negara harus mengatur. Kalau sudah dipermudah pendiriannya,
maka pengawasannya harus kuat, mengaturnya harus kuat. Jangan sampai ada pembiaran. Karena apa? Kata-kata ini bisa di macam-macam lah, diartikan macam-macam. Pembiaran itu dalam hal apa? Apakah karena kemudahan mendirikan itu termasuk pembiaran, atau ketika mereka melakukan pelanggaran tidak ditindak dengan cepat? Kalau itu memudahkan pendirian ini kan sudah menjadi kesepakatan bersama di undang-undang. Nah, pembiaran ini juga kalau Pak Polisi diminta untuk menindak tegas, kapasitasnya ada enggak di undang-undang? Itu penting. Jangan sampai Pak Polisi diminta sebagaimana yang ada di masyarakat, tetapi tidak punya ruang, tidak punya kapasitas di undang-undang. Makanya artinya sekarang ini kalau ruang itu nggak ada, maka revisi undang-undang penting untuk kenyamanan negara ini. Bagi saya adalah sebuah realitas ormas ini ada yang nakal, ada yang masalah, harus ditertibkan. Caranya menertibkan, ada nggak alat negaranya, undang-undangnya. Kalau belum ada, mari kita revisi. Termasuk sampai pentahapan pembubaran, karena sekarang ini nih mudahnya ormas berdiri, maka punishmentnya harus nampak. Apa itu? Kalau mudah berdiri, nyalain aturan, nggak Pancasilais, nggak NKRI, ya bubarkan. Kalau hanya ada prosedur. Ada prosedur. Ya. Kalau hanya nakal-nakal saja, tapi tidak bertentangan dengan Pancasila. Ada Depdagri yang bina-bina. Bina-bina kan sering manggil-manggil bina. Yang dipanggil gitu. Baik, Kita ke Pak Pujo, Pak. Boleh. Pak Pujo, bagaimana Pak? Tadi dikatakan bahwa ada beberapa ormas yang kalau nakal harus ditindak. Apakah ada ruang untuk polisi kemudian di situ? Tadi saya harus menjawab tadi bahwa sepertinya polisi tidak berdaya tadi kata-katanya kan, atau tidak membiarkan. Ya. Ini harus diluruskan nih, ya Bang Latif. Jadi dalam berbagai kasus ya, apakah kasus penganiayaan atau pembakaran dan lain, semuanya ditangkap tuh Bang. Tolong Abang salah tadi kalimatnya itu, membiarkan salah. Jadi semua kasus yang bisa kita lakukan oleh polisian di mana itu melanggar KUHP ya, atau undang-undang lain, selama ini masih menjadi kewenangan polisian, kita lakukan Bang, dan kita tangkapin semua itu Bang. Sepanjang masuk wilayah tugas kepolisian. Tugas kepolisian. Kan baik undang-undang KUHP maupun dari khusus lainnya. Tetapi masalah pembinaan Bang tadi yang dibilang membiarkan, ini kan ada pakarnya sebelah saya. Baik. Kan begini, ini dari Kementerian Dalam Negeri gitu Bang. Mungkin nanti yang lebih baik Bang Jadi kalau masuk ke pembinaan tadi itu sama sekali polisi tidak punya wilayah sama sekali. Jadi secara struktur organisasi ini harusnya nanti Bang Laude lah nanti Abang nanya sama Terima kasih Bang. Langsung Pak Laude. Baik, terima kasih Bang Latif. Jadi sebetulnya kita berharap ormas jangan bikin cemas lah, karena memang kita harapkan juga ormas hadir bisa mendukung pencapaian tujuan nasional, tujuan negara di sana. Dan ormas tentu ketika membentuk ormas ya, ini harus kita sepakat dulu bahwa ada ormas dalam konteks yang kita bicarakan ini adalah yang punya status atau terdaftar loh ya. Itu yang perlu kita sepakati. Kemudian bahwa ormas yang terdaftar ini, mereka ketika daftar misalnya membentuk begitu, punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga gitu. Itu konstitusinya dia, dan itu menjadi penjuru utama pertama bahwa dia menjalani aktivitasnya itu sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya gitu. Kemudian di dalam regulasi kita juga memuat bahwa dia punya kewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan tujuan organisasinya. Kemudian beberapa kewajiban yang lain tadi, mendukung tujuan negara, melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan seterusnya, menjaga ketertiban umum gitu. Begitu juga ada diatur juga soal larangan-larangan tadi, tegas hari ini di dalam undang-undang kita nomor 17 tahun 2013 itu. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016. Di dalam konteks ini sebetulnya hari ini sudah sangat memadai, tapi tadi saya sudah mendengarkan dari teman-teman menyampaikan bahwa mungkin ada yang longgar, seperti misalnya ketika adanya indikasi-indikasi yang mungkin katakan melanggar terhadap larangan tadi atau kewajiban itu. Sehingga perlu kita lakukan tadi, kita melakukan pemantauan, kita melakukan pembinaan, kita melakukan pemberdayaan kepada mereka untuk mengingatkan bahwa hitohnya, tujuan berdirinya mereka itu sesuai tujuan organisasinya tadi, pastinya seperti itu. Salah satu syarat terbesar untuk pembubaran itu apakah hanya karena bertentangan dengan Pancasila, atau ada misalnya unsur radikalisme di sana?
Gini, hari ini kita tidak bicara dalam konteks pembubaran loh. Yang kita pahami di dalam Undang-Undang 17 2013 itu adalah yang paling tinggi itu adalah pencabutan statusnya, baik dia terdaftar atau berbadan hukum, misalnya seperti itu. Tentu melalui fase yang relatif panjang tadi. Sebelum kita berikan peringatan pun yang ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan pencabutan status tadi itu, ada upaya-upaya persuasif yang dilakukan oleh pemerintah. Kita ketahui juga bahwa pengawasan ormas ini itu dilakukan secara internal oleh dia sendiri. Tadi sudah dijelaskan juga di dalam mereka, mungkin belum tentu semuanya juga sepakat dengan apa yang dilakukan secara kelembagaan. Bahwa kegiatan itu belum tentu dilembagakan, bahwa itu adalah merupakan aktivitas lembaga, mungkin belum tentu juga. Bisa saja mungkin di antara mereka. Lalu pengawasan eksternal yang krusial itu misalnya dari masyarakat sendiri. Masyarakat mau awasi dalam artian melihat, memantau aktivitas ormas seperti apa. Begitu juga pemerintah dan pemerintah daerah. Bung Ronald, kalau kita bicara tentang prosedur penertiban itu, tadi katanya ada ART, tapi kan sekarang membuat ormas tidak perlu ada pendaftaran segala macam kan? Berarti ada sangat longgar. Betul, kalau kita berpatokan pada putusan judicial review ya, Mahkamah Konstitusi, untuk pendaftaran memang semakin diperlonggar. Setidaknya misalnya syarat kepemilikan surat keterangan terdaftar berdasarkan jenjang ya, baik itu untuk nasional maupun provinsi, kabupaten, kota, itu sudah tidak diwajibkan lagi. Hanya memang karena diskusi kita pada malam hari ini juga menyinggung keberadaan Undang-Undang Ormas, perlu kita ingat kembali kelahiran Undang-Undang Ormas ini sesungguhnya bereaksi terhadap fenomena apa gitu. Atau dengan kata lain, apa latar belakangnya waktu itu sehingga kemudian muncul Undang-Undang 17 tahun 2013. Setidaknya dalam catatan PSHK itu ada 2 ya. Pertama, merespon satu bentuk perilaku ormas yang melakukan rangkaian kekerasan. Jadi ini kita lihat dia sebagai fenomena. Dan yang kedua adalah mendorong dan mewujudkan tata kelola administrasi keuangan ormas lebih transparan, akuntabel, profesional, sekaligus untuk mencegah, salah satunya juga untuk mencegah tindak pidana terorisme dan pencucian uang. Nah, sekarang persoalannya adalah 3 tahun perjalanan Undang-Undang Ormas. Apakah kemudian latar belakang atau fenomena yang pertama tadi itu berkurang atau tidak? Nah, ini kalau kita coba munculkan pertanyaan kritis dalam konteks monitoring dan evaluasi Undang-Undang Ormas jadi relevan. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih fundamental adalah apakah sewaktu dilahirkan Undang-Undang Ormas, pilihan menghadirkan Undang-Undang Ormas untuk mencegah kekerasan itu memang sudah tepat? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah apakah memang Undang-Undang Ormas hari ini mengandung kelemahan? Nah, saya melihat sebenarnya sekalipun kita hari ini katakanlah tidak punya Undang-Undang Ormas sekalipun gitu ya. Dan tentu Undang-Undang Ormas tahun 85 juga karena ada persoalan secara historis politiknya juga tidak berlaku begitu. Maka sebenarnya kepolisian tidak punya satu hambatan untuk menindak kemudian menegakkan hukum terhadap perilaku ormas yang melakukan kekerasan. Batasan penindakan yang dipunyai oleh kepolisian itu sejauh apa? Bagi individu-individu yang melakukan ya, di depan umum atau bahkan bersama-sama melakukan tindakan kekerasan, merusak fasilitas dan segala macam begitu, itu bisa dijerat. KUHP mengatakan bahwa yang turut serta yang memerintahkan, dan ini sudah ada presidennya. 2016 ini kan karena di awal 2017 ya, yang di Jawa Barat. Di 2016 ada peristiwa yang melibatkan 2 ormas di Medan waktu itu, Februari 2016. Tawuran juga, sampai ada korban, banyak kerusakan. Kemudian di Bali juga ada waktu itu, Laskar Bali, saya lupa satu lagi organisasinya. Dan sudah ada keluar putusan. Waktu itu hakim memutuskan berdasarkan pasal 170 ayat 2 dan 3. Hanya memang waktu itu putusannya, vonisnya lebih ringan. Jadi individu-individu yang melakukan tindakan kekerasan menggunakan kendaraan ormas sudah sampai ke pengadilan. Cuma memang waktu itu vonisnya
separuh dari yang dan itu tidak ada kaitan dengan undang-undang ormas, murni menggunakan KUHP kepolisiannya. Bisa KUHP. Baik. Oke. Dan kemudian satu lagi nih juga, apakah kemudian penindakan terhadap ormas yang memang kasat mata kita bisa lihat melakukan rangkaian tindak kekerasan, dan ini kita bisa sebut satu fenomena, mutlak mewajibkan harus ada kepemilikan atau terdaftar begitu. Oke. Menurut saya sekalipun dia tidak terdaftar begitu, dia memang tidak mengakses anggaran pemerintah gitu ya, tetap bisa ditertibkan. Kalau kemudian dia melakukan kekerasan tetap bisa ditindak menggunakan KUHP atau KUHP. Baik. Oke, tahan di situ dulu ya. Ya, kita istirahat lagi. Baik, Bang Latif. Pemirsa, kita akan meneruskan perbincangan kita mengenai ormas. Sidang sementara diskors. Ya. Kita langsung ke Pak Musni. Baiklah. Pak Musni mendengar tadi ada obrolan mengenai fenomena ormas nakal. Sebenarnya apa yang melatar belakangi? Kenapa sekarang ormas-ormas ini menjadi cenderung nakal, cenderung liar? Gimana, Pak? Pak Musni, silakan. Terima kasih. Saya kira kalau kita bicara ormas, tentu kita mesti berbicara masyarakat kita. Masyarakat kita ini memang selama 18 tahun sudah menikmati euforia demokrasi, yaitu kebebasan. Kebebasan adalah satu-satunya yang masih tersisa dari hasil Orde Reformasi. Oke. Dan sekarang ini masyarakat tengah galau karena ada titik-titik di mana pembatasan ini, pembatasan itu. Kalau kebebasannya kebablasan, apakah memang kita harus membiarkan saja? Nah, inilah sesungguhnya yang harus kita kaji bersama. Bagaimana masyarakat memaknai tentang kebebasan itu, dan di mana peran polisi, di mana peran pemerintah, di mana peran ormas itu sendiri, agar ini tercipta suasana damai. Tetapi kelihatannya ini tidak ada pembinaan dalam arti yang mencerdaskan, mencerahkan, kemudian memberi bagaimana mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang terjadi ini, dan saya mohon maaf Pak Polisi, kasus GMBI di sana itu bagaimana polisi menjadi pembina dan menjadi bagian dari organisasi itu. Menurut saya itu nggak betul, Pak. Kenapa? Karena polisi itu aparatur, salah satu aparatur negara, harus berada di atas semuanya. Berada di NU, berada di Muhammadiyah, berada di mana-mana begitu. Kalau dia menjadi bagian dari itu, maka akhirnya apa? Akan muncul citra yang negatif terhadap polisi itu sendiri. Membina preman-preman. Saya kira ini harus dijauhi. Dia adalah membina dalam artian tidak terlibat di dalam kepengurusan itu sendiri. Jadi itu yang mau catatan saya. Jadi kembali kepada hal yang kita pentingkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana kita memberi pencerahan, penyadaran pada ormas itu. Jangan tiap hari sebentar nanti ditindak. Siapa yang melanggar ditindas. Nah, kok masyarakat kita ini tingkat pendidikannya 76% itu tamat SMP dan tidak sekolah, banyak nganggur. Kalau mereka ada pekerjaan, nggak ada orang pergi demo-demo itu, Pak. Ini masyarakat karena nggak ada kerjaannya, maka dia buat LSM, dia masuk di ormas. Termasuk ormas itu dia mencari kehidupan di situ, Pak. Jadi orang membuat ormas itu untuk cari uang. Memang betul untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan itu ada yang kemudian hoax yang dia sampaikan. Ada pula yang demo, misalnya mahasiswa. Satu contoh, mahasiswa itu kalau nggak rusuh, dia nggak senang. Kenapa? Nggak diberitakan oleh media. Jangan-jangan juga ormas kalau pergi demo nggak masif dia lakukan, kemudian tidak rusuh, nggak diberitakan media. Jadi media ini juga turut menciptakan suasana yang Anda katakan tadi itu, yang Pak Latif katakan itu cemas. Jadi yang buat cemas ini pemberitaan media juga. Tetapi inilah kehidupan kita yang kita harus tata, yang kita harus rawat. Polisi berperan dengan baik, pemerintah dengan baik, dan semuanya. Tapi kalau menurut saya, yang harus diutamakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana kita mewujudkan tujuan kita berbangsa dan bernegara, yang sering saya katakan, memajukan kesejahteraan umum. Saya tadi pergi di Kemanggisan, saya ada urusan di sana, di daerah pesisir masyarakat bawah itu saya tanya, kehidupan mereka mungkin susah katanya, jualan lebih susah. Artinya apa? Itu membuat masyarakat ini macam-macam yang dia lakukan, kemudian mencemaskan kita semua. Baik, makasih. Kalau itu tadi soal fenomena, Pak Ali melihat secara politik, apakah keberadaan ormas yang kemudian ada yang agak-agak nakal, itu segala macam, itu terkait dengan kegiatan-kegiatan politik?
Ini ironi dari kehidupan ormas kita sebenarnya. Dalam struktur sistem politik yang demokratis, ormas itu masuk dalam kategori civil society. Yakni masyarakat sipil lah, yang memang tidak masuk dalam berpolitik, tidak ingin berorientasi kekuasaan, tapi juga tidak keluarga. Dia menjembatani ruang kosong yang seolah-olah harapannya adalah ingin menyelesaikan masalah masyarakat dan bangsa ini dengan non politis, bahkan non yudisial sebenarnya. Mestinya begitu. Nah, tapi justru banyaknya ormas sekarang ini bersentuhan dengan masalah-masalah politik, bersentuhan dengan masalah-masalah hukum. Itu sehingga civil society, keadaban publik yang semestinya ditampilkan oleh ormas, hilang dia. Nah, disitulah sebenarnya apa yang sekarang ini terjadi adalah karena civil society itu sudah ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan yang lebih politik tadi, itulah kekerasan ada di situ, pelanggaran hukum melekat dalam di situ. Nah, dalam konteks itu ketika kemudian mereka melanggar, tidak lagi menjadi civil society yang murni, apakah kemudian boleh ditertibkan secara hukum dan secara administratif oleh Depdagri, Kemendagri? Mestinya pembinaan secara rutin, pantauan secara rutin, ada semacam reward punishment secara rutin untuk menjaga keadaban publik dari penampilan ormas itu, semestinya selalu dilakukan. Kalau memang ada sebuah ormas yang terus-menerus berorientasi kekerasan, melanggar hukum, menghina, menista, tidak ada cara lain bagi pemerintah untuk mengaturnya dalam payung kenegaraan. Semata-mata satu harapan kita, yakni bahwa ormas harus percaya pada institusi republik. Sebagaimana tadi yang ditambahkan oleh Muhammadiyah, dia ingin menjaga republik ini karena dia yang ikut melahirkannya. Nah, tapi pada ormas yang tidak percaya pada institusi itu, harus masa kita harus pertahankan. Kita harus mengambil sikap untuk itu. Demi kebebasan berekspresi pun tidak boleh. Kebebasan kita semua ini dibatasi oleh kebebasan orang lain. Meskipun kita dalam euforia kebebasan, kalau kita tidak menjamin, memastikan keadaban publik, bagaimana kita disebut ormas? Kita beri kesempatan ke Pak Pujo. Pak Pujo, mengenai penindakan hukum tadi harus tegas Pak kepada ormas. Bagaimana Pak? Jadi saya kembali lagi menekankan bahwa sebetulnya kepolisian dalam hal ini untuk masalah kasus-kasus pidana ya, yang dilakukan oleh ormas-ormas yang mungkin polisi yang nggak membentuk karena memang mereka mendaftarkan ke Depdagri, daftarkan ke Kumham. Ini polisi nggak membentuk, tapi kita kalau ada kasus-kasus pidana, ini kita tangkap Pak. Kita tangkap dan kita tindak. Masalah nanti yang hukumnya apakah tidak sesuai dengan tuntutan dan lain-lain, itu adalah kewenangan daripada pengadilan, sistem hukum yang ada. Tetapi lebih tadi saya tertarik dengan dari kawan di sebelah sana, Pak Musni, Pak Musni, bahwa kita harus tahu bahwa ormas itu bukan masalah mencari makan saja Pak. Ini berbagai ormas itu ada afiliasi ekonomi, ada afiliasi seni, ada afiliasi olahraga, macam-macam. Jadi tidak semuanya masalah mencari makan. Jadi kita tidak bisa mengecilkan bahwa ormas itu semuanya itu preman dan lain-lain. Banyak sekali yang luar biasa dan kita harus berikan dukungan bahwa banyak sekali ormas yang memberikan kontribusi positif dalam rangka pembangunan nasional kita. Kayak seni, saya beberapa kali mengikuti kegiatan beberapa ormas di Jawa Barat itu menjernihkan hati kita, kemudian melunakkan hati kita, dan kita menjadi lebih manusiawi, begitu Pak. Kalau soal tadi yang tanya Pak Musni, menjadi pembina itu gimana Pak Musni? Ya, jadi gini Pak, kalau saya itu kan seperti yang disampaikan Pak Polisi tadi, polisi itu kan bagian dari aparatur negara yang ada harus membina segalanya. Jadi saya kira yang Bapak sebutkan tadi dan yang banyak diberitakan di media, karena itu Kapolda Jawa Barat itu kan menjadi pembina GMBI. Saya kira itu yang menjadi polemik. Adapun yang lain-lain, saya kira apa yang polisi lakukan menurut saya sudah bagus ya, sudah bagus. Tetapi tadi yang saya ingin sampaikan tadi, yang dikemukakan, jadi kan masyarakat kita itu berbeda-beda, latar belakangnya macam-macam, tingkat pendidikan, dan mereka sesungguhnya memanfaatkan demokrasi ini untuk menyampaikan aspirasi kita, aspirasi mereka. Kalau partai politik ini sudah berfungsi dengan baik, sudah menjadi penyalur aspirasi, ngapain mereka pakai demo-demo? Tapi partai politik itu tidak melakukan fungsinya dengan baik. Akhirnya ormas lah yang berperan ini. Jadi tanpa ormas itu nggak ada kontrol sosial di masyarakat, di negara kita ini. Ini saya ingin mengatakan Pak,
sepanjang yang saya tahu sebagai sosiolog, ormas itulah yang sebenarnya melakukan koreksi-koreksi untuk perbaikan negeri ini. Hanya memang di dalam mereka melakukan, ada yang terlalu bersemangat, kemudian melawan. Nah, itulah orang yang ditindak, dan polisi sudah melakukan itu. Sudah melakukan? Ya, sudah melakukannya. Soal pembina tadi perlu dijawab. Ya, kalau pembina itu saya kira itu kita bisa berbeda dengan Pak Polisi. Silakan. Nah, begini Bang, jadi kita harus jernih melihat ya. Jernih melihat situasi kekinian sosial kemasyarakat Indonesia, kondisi kita semua. Sebetulnya masalah kita membina ormas itu adalah tugas kita semua, dan gitu. Ya. Kepolisian dari tingkat rendah, ya, Babin Kamtimas, itu tugasnya membina itu Pak, membina ormas. Itu kita perintahkan mereka untuk membina seni, mereka membina olahraga, walaupun mungkin antar kampung, semua yang membina Pak. Jadi kalau tadi masalah di Polda Jabar, itu beliau dulu waktu masih zaman Kapolwil kan begitu. Waktu kalau nggak salah Kapolwil Priangan, beliau melihat bahwa ini ada kelompok orang yang begitu besar, yang mereka memiliki jumlah massa yang cukup banyak, dan memandang bahwa ini harus diarahkan. Jadi pembinaan di sini mengarahkan. Tetapi tidak menafikan kalau ada kasus pidana pertanggungjawaban pribadi tetap ditindak. Ada yang 5 orang melakukan pidana. Sedikit penjelasan Pak. Itu. Sampai dengan saat ini apakah masih tergabung dalam pembinaan tersebut apa tidak untuk Bapak? Kemarin beberapa waktu berselang ya bahwa ada ya bahwa memang beliau masih pembina. Apa kalau memang pejabat polisi tidak boleh membina, semua tidak membina? Runtuh Pak, namanya tugas pembinaan kepolisian ini mulai dari Babin Kamtibmas sampai Kapolri. Ya. Itu. Jadi memang kita tugasnya membina masyarakat. Baik. Begitu. Pak Ahmad. Oke, baik. Prinsipnya kalau dikaitkan langsung dengan situasi faktual yang ada di Bandung kemarin, bahwa betul dalam konteks membina siapapun. Tetapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Muni terkait dengan situasi yang terjadi di sana, bahwa ketika secara faktual orang-orang yang dibina itu justru malah melakukan tindakan-tindakan yang secara faktual di berita juga muncul, semua tayangan media juga memperlihatkan melakukan tindakan-tindakan anarkis, itu yang harus menjadi kajian ulang. Yang kita sayangkan ternyata yang dibina Pak Kapolda Jawa Barat ini malah di depan kasat mata di depan kantor Polda melakukan tindakan-tindakan anarkis yang itu sebenarnya tidak ada dalam pemikiran setiap orang gitu. Nah, dalam konteks ini kami melihat kalau boleh merekomendasikan menyampaikan usulan kepada Pak Kemendagri, saya sepakat untuk perlu dikaji ulang itu apakah GMBI sudah betul punya surat-surat keterangan mendirikan sebagai sebuah gerakan atau ormas seperti itu. Nah, karena secara faktual justru tindakan-tindakan itu secara anarkis masyarakat menilai sangat buruk. Nah, situasi ini sebaiknya kalau kepolisian membina orang atau membina sebuah kelompok, ya diarahkan kepada pembinaan-pembinaan yang secara konstruktif. Tetapi kami sepakat ini harus ditindak tegas. Pak Kapolda tidak boleh katakanlah hanya menyuarakan FPI dianggap melanggar hukum, dianggap bagaimana, tetapi selain ada di depan mata GMBI ini melakukan tindakan anarkis, harus diambil tegas. Standar ganda. Itu. Apakah Anda melihat Pak Kapolda dalam konteks ini standar ganda, ke FPI tegas, ke GMBI tidak? Saya khawatir menuju kepada posisi itu. Sikap tegas dan sikap netral kepolisian sebagai lembaga negara pelindung dan pengayom masyarakat, seluruh warga negara wajib dilindungi. Ketika ada warga negara yang melakukan tindakan anarkis, kepolisian wajib menindak. Tidak peduli siapapun itu, dan itu harus ditindak, termasuk yang dibinanya. Itu. Kita break dulu, Bang. Baiklah pemirsa, polemik akan kembali sesaat lagi. Sidang Diskurs dicabut. Saya ke Bang Dhanil aja. Bang Dhanil, yang lebih penting sebenarnya penegakan hukum atau konstruksi regulasi yang harus kita perbaiki, atau dua-duanya sejalan? Ya, saya sebelum ke situ, saya tuh agak terganggu ya dari awal tadi. Misalnya ormas nakal, kemudian ada diksi misalnya Pak Musni tadi sebut ormas ada yang mencari duit segala macam gitu ya. Jadi fakta sebagian ormas yang tiba-tiba berdiri itu ada yang begitu. Memang ya. Seperti ada itu. Motif politik, ada punya motif dan cari kerja ekonomi, bisa jadi ya, bisa jadi misalnya ada ormas
kumpulan apa-apa begitu, jadi preman kemudian segala macam. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Mungkin tadi saya diskusi dengan teman dari GP Ansor. Ini agaknya definisi ormas ini harus diluruskan gitu. Jadi ketika bicara ormas nakal seolah-olah kami ikut tertunjuk gitu. Jadi ini jadi masalah gitu. Jadi padahal kami tidak melakukan sesuatu yang nakal begitu, karena bukan anak-anak juga kami kan. Karena yang nakal-nakal itu biasa kan anak-anak. Nakal bahkan sudah masuk pada tindakan kriminal. Kalau cuma nakal sih nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau sudah masuk tindakan kriminal itu yang jadi masalah. Oleh sebab itu pertama, artinya kalau kriminal tetap ke penegakan hukum. Harus penegakan hukum. Oleh sebab itu saya pikir harus ada juga definisi terkait dengan ormas ini gitu, supaya kemudian organisasi masyarakat seperti kami itu tidak ikut tertunjuk dalam konteks ini. PR kami tentu adalah ikut membina masyarakat atau ormas-ormas, sebutlah mereka-mereka yang melakukan tindakan dalam tanda kutip tadi nakal. Kemudian kedua, saya melihat ketika ada tindakan anarkisme oleh sebagian kelompok kecil ini, ada dua hal yang selama ini menjadi determinasi penyebab dari praktek itu marak. Pertama adalah destruksi politik. Sebutlah ada interupsi politik gitu ya, artinya, atau destruksi artinya politik. ada politik yang memanfaatkan situasi itu. Kita berikan contoh ya, ormas-ormas yang tiba-tiba berdiri di banyak daerah. Seringkali ormas-ormas itu didirikan berangkat dari kepentingan politik, elit-elit politik di tingkat lokal maupun di tingkat pusat. Oleh sebab itu, ketika ada upaya penegakan hukum misalnya, atau ada upaya ingin membubarkan karena ini sudah secara terus-menerus melakukan anarkisme dan segala macam, itu sulit ditindak. Kenapa? Karena ada ini yang mendirikan Bapak Anu, atau ini Bapak A, Bapak B dan Bapak C. Nah, itu fakta di daerah. Misalnya banyak kita temukan begitu, ormas menjadi kekuatan politik. Nah, kenapa tidak berani ditindak secara tegas misalnya oleh kekuatan politik atau oleh aparatur hukum? Karena mereka ini banyak itu ada bagi politisi itu adalah voters. Nah, kalau kemudian politisinya tidak berpihak kepada ini, dia kehilangan suara. Nah, di sisi lain misalnya tantangan yang dihadapi oleh aparatur hukum misalnya di daerah dan sebagainya itu, ketika menindak satu orang nih melakukan kriminal, itu bisa rombongan tuh menyerang polisi dan segala macam. Nah, artinya demokrasi massa sweeping segala macam justru itu yang jadi masalah kita. Kalau kemudian kami atau GP Ansor Pemuda Muhammadiyah ikut bertindak gitu, misalnya negara ini bubar kan, kemudian atau kami ngelihat ada tiba-tiba yang menyerang ini ada ormas ini tiba-tiba nyerang, saya dengan GP Ansor bilang yuk kita ikut halangi mereka, kita ribut negara ini. Nah, oleh sebab itu destruksi politik ini itu harus segera dihentikan. Menurut saya ini dalam konteks hari ini, bagi saya destruksi politik, ada hoax segala macam, praktek politik hari ini kalau saya boleh ungkapkan itu sudah pada taraf memuakkan. Yang menghentikan secara administratif Kemendagri atau hukum? Enggak, kalau secara etik tentu adalah para politisi itu sendiri, begitu ya. Kalau administrasi tentu adalah pemerintah, secara hukum tentu adalah aparatur hukum ya. Itu pertama. Kemudian ketiga itu memang ada motif tadi sebutlah begitu ya, motif ekonomi segala macam. Tapi kemudian ini tidak bisa digambarkan, tidak bisa diarahkan begitu ke kelompok seperti ormas-ormas yang sudah eksis sejak lama di negeri ini. Oleh sebab itu PR kita yang paling besar itu adalah tadi penegakan hukum di satu sisi, kemudian merubah atau mendorong perubahan adab politik. Itu penting ya. Nah, terakhir saya sebenarnya ingin saran juga kepada Kapolri Pak Pujo terkait dengan status Pak Kapolda. Saya pikir bisa jadi kita bisa berdalih macam-macam, nggak ada masalah dengan pembinaan. Bagi saya secara etik agaknya lebih elok kalau Pak
Pak Kapolda tidak dalam posisi sebagai pembina satu ormas, terutama apalagi ormas ini kemudian terindikasi terduga sebagai pelanggar hukum. Karena kalau tidak, misalnya kalau kita baca undang-undang kepolisian gitu, memang di situ disebutkan polisi bertanggung jawab melakukan pembinaan, tapi pembinaan itu tidak secara perorangan, tapi institusional. Jadi saran saya adalah ada baiknya beliau mundur sebagai pembina di ormas itu. Saya pikir saya ke Pak Pujo dan Pak Laude, ada tambahan dari Ansor? Saya ingin mengatakan begini. Semua aja di Republik ini jangan sampai terjadi disorientasi atau terjadi kesalahan pemahaman sejarah. Yang saya lihat banyak terjadi kesalahan pemahaman sejarah. Disorientasi sejarah pergerakan Republik ini terjadi di mana-mana. Kalau yang melakukan itu alat negara, kacau Republik ini. Contoh Pak, konkret. Banyak, mohon maaf Pak Polisi, Pak Depdagri, mohon maaf, banyak pejabat kita ini nggak ngerti sejarah Muhammadiyah dan sejarah Nahdlatul Ulama, sehingga disejajarkan dengan ormas yang barusan kemarin berdiri. Kacau Republik ini. Ini ormas besar yang satunya berdiri 1912, NU 26, Ansor berdiri tahun 34. Pelaku negara, pelaksana negara, nggak ngerti Republik ini. Sejarahnya gimana nggak ngerti. Nah, karena nggak ngerti disamakan dengan ormas yang barusan kemarin berdiri. 50 orang berdiri jadi ormas, akhirnya Ansor disamakan dengan itu cari duit, kita didiksi cari duit, pemuda Muhammadiyah juga didiksi cari duit, kacau Republik ini. Nah, oleh sebab itu saya sepakat lah, ada pemahaman, harus ada definisi yang beda. Terhadap ormas yang ikut mendirikan Republik itu harus ada definisi. Secara politik Pak, Indonesia ini beda. Kekuasaan politik di Indonesia itu tidak bisa lepas dengan ormas. Beda dengan di Amerika dan sebagainya. Karena di sana murni dikelola oleh partai politik, tidak ada ormas. Di sana adanya NGO dan LSM. Tetapi di Republik ini, ingat Republik ini yang mendirikan sebagian ormas juga ada. Dengan demikian, partai-partai yang berdirinya baru, kelaminnya juga baru, harus dibedakan dengan yang tidak, nanti masyarakat yang menilai. Nah, bagaimana mungkin? Yang kedua Pak, saya ingin, mohon maaf lah, saya ingin menyampaikan beginilah. Jadi ketika suasana kayak begini ini, sesegera mungkin kita lakukan sebuah langkah-langkah. Bagaimana sih mendefinisikan penertiban secara hukum? Kalau kaidahnya cukup KUHP, nggak perlu ada di revisi undang-undang ormas. Tetapi kalau itu tidak cukup, maka masukkan di undang-undang ormas. Tentu atas prosedur yang tepat dan sebagainya. Saya langsung ke Pak Laude ya. Pak Laude, kalau hukum saja sudah tadi dijelaskan oleh Pak Pujo, apakah bisa kita mendefinisikan undang-undang ini nggak berlaku untuk yang sudah lama berdiri, hanya untuk yang baru? Boleh seperti itu undang-undang? Jadi begini, mudah-mudahan saudara-saudara saya ini belum sempat membaca, gitu ya, bahwa di dalam Undang-Undang 17 2013 tentang ormas itu jelas lugas dinyatakan bahwa yang disebutkan tadi itu ya, NU Muhammadiyah itu ya, ormas ya katakan begitu, yang hadir sebelum kemerdekaan itu adalah aset bangsa, yang mengantarkan sejarah perjuangan bangsa, punya andil yang sangat besar. Itu jelas kita state di dalam undang-undang gitu. Itu ada jelas. Sehingga itu memang dia tidak berkewajiban misalnya untuk mendaftar khusus, tidak gitu. Karena negara sudah langsung mengakui bahwa sebelum negara hadir dia sudah ada dan mengantarkan perjalanan bangsa ini, sejarah perjuangan bangsa itu tercatat. Di dalam undang-undang ada itu. Jelas. Jadi saya pikir itu sudah menjadi penjuru sebetulnya. Artinya definisi juga memang dibedakan, Pak ya? Oh, beda. Sebetulnya itu beda. Itu adalah suatu penghormatan dan tentu memang kita harus melestarikan nilai-nilai yang dari leluhur kita sebelum kemerdekaan itu sampai sekarang. Mestinya juga bisa menjadi contoh untuk pranata-pranata ke depan, ke bawah, ke generasi selanjutnya pasca kemerdekaan ini dan seterusnya sampai hari ini seperti itu sebetulnya. Kenapa? Sampai hari ini kita katakan memang itu adalah satu negara itu tadi. Sebetulnya kemudian dalam konteks yang lain bahwa ormas ini kita harapkan dia menjadi pranata sosial yang kedepankan. Pemerintah itu mengedepankan pranata sosial. Contoh konteks misalnya dalam menjaga kerukunan sosial.
memelihara kondisi damai, menyelesaikan perselisihan secara damai. Yang dikedepankan itu tidak ujuk-ujuk langsung pemerintah misalnya. Harapannya adalah peranata sosial ataupun juga peranata adat kalau ada di suatu daerah itu. Nah, di dalamnya itu adalah sebetulnya yang eksis tadi itu adalah ormas-ormas ini atau lembaga-lembaga tadi itu yang tentu menjaga tadi, mengikuti tujuan organisasinya sendiri, kemudian melaksanakan kewajibannya, menjauhi larangan-larangan yang sudah diatur oleh perundang-undangan misalnya seperti tadi. Nah, harus yang kita ingat bahwa dalam konteks ormas yang punya status tadi itu, dia kan punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau kita nyatakan misalnya kelompok masyarakat tadi atau organisasi yang tidak terdaftar atau belum punya status, mungkin dia nggak punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau belum mendaftar gitu kan. Kalau mendaftar harus punya itu. Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya itu harus tersirat jelas begitu, tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dan seterusnya, memberdayakan masyarakat dan seterusnya. Tetap dijaga. Definisinya juga mereka ketika mereka membentuk atau berdiri itu harus ada kesamaan. Kalau sudah nggak sama jalannya, nggak seirama, nggak bisa disebut ormas dia. Karena dia harus ada sama aspirasi, sama kehendak, sama tujuan, sama kegiatan. Kalau sudah ada yang dispute di situ, rasa-rasanya sudah lari dari definisi tadi. Bagaimana kita menjamin kemudian revisi undang-undang ormas yang sekarang sedang dijalankan itu menjamin semuanya itu, menjamin aspirasi daripada partai-partai besar ini dan juga tidak menghilangkan kebebasan berekspresi? Ormas. Ya. Ini keseringan diskusi partai ya. Ya, silakan Pak Laude. Baik. Saya pikir kita tentu melihat dari perspektif sosiologis, historis, yuridis gitu ya. Kalau sering saudara saya bilang ontologisnya gitu, sehingga perlu kita mereview itu. Kita melihat kondisi kekinian kalau bahasanya pimpinan itu bahwa hari ini sebetulnya itu bagaimana menata ormas ke depan supaya tidak bikin cemas misalnya seperti itu. Pemerintah tentu akan menyerap aspirasi itu, mengajak para pihak untuk bagaimana kita review regulasi, kita tata regulasi kita supaya mungkin bisa lebih komprehensif, lebih memadai seperti tuntutan. Kemarin sebetulnya sudah sangat memadai juga hari itu, walaupun dalam perjalanan pembentukan undang-undang ini juga tertatih-tatih dari saudara-saudara kita yang mengajukan aspirasi dari sehingga ada judicial review dan seterusnya. Itu juga menjadi catatan kita karena kita harus menyempurnakan regulasi hari ini. Ya. Kita harus istirahat lagi deh. Kita istirahat dulu, pemirsa. Kita masih akan kembali lagi untuk sementara sidang diskors. Pemirsa, polemik kembali lagi, skors dicabut. Kita ke Pak Ronald. Ya. Pak Ronald, bagaimana kita kemudian dapat mengawal revisi undang-undang, kemudian bagaimana agar dapat mengakomodir semua masukan dari banyak pihak stakeholders yang ada? Kalau tadi di segmen sebelumnya berbicara tentang rekonstruksi regulasi atau peraturan perundang-undangan, kemudian direspon oleh teman kita dari Muhammadiyah dan GP Ansor, perlu menemukan atau memformulasikan ulang tentang definisi ormas begitu. Buat saya sebenarnya sudah ketahuan kok langkahnya ya, kebutuhan untuk memenuhi itu. Jadi Muhammadiyah dan NU itu sebenarnya kalau saya boleh sebut ya, dalam satu sisi mereka bukan ormas. Dalam pendirian dokumennya, dokumen pendiriannya itu mereka perkumpulan berbadan hukum, masih diatur dalam Statblad. Gitu. Jadi seharusnya agenda buat Muhammadiyah dan NU adalah mendorong RU perkumpulan berbadan hukum dalam hal ini. Jadi jelas kalau mau kegelisahan untuk lepas dari frame cemas ini buat NU dan Muhammadiyah sudah jelas ini agenda ke depannya. Sudah lepas itu ya. Jadi tidak spontan dengan framing atau agenda revisi undang-undang ormas, tapi mendorong RU perkumpulan yang memang lebih relevan buat Muhammadiyah dan NU ya, karena pendiri pendiri Muhammadiyah dan NU lebih memilih dan tidak mengenal ormas, lebih dulu mengenal perkumpulan diatur oleh Statblad. Kemudian yang kedua adalah KUHP kita itu sebenarnya mencoba untuk merekonstruksi dan sekarang sudah ada pembahasan RUU KUHP begitu ya. Jadi kalau memang jangkauan KUHP yang sekarang ini tidak sampai kepada organized crime ya, kejahatan atau pelanggaran yang terorganisir, sebenarnya kita punya ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kegelisahan nih ke DPR supaya ini bisa di capture dalam pengaturannya. Jadi turut serta ya pelaku yang melakukan di lapangan, turut serta yang memerintahkan, itu sebenarnya pelan-pelan ingin mengkonstruksi bahwa sebuah kejahatan, sebuah pelanggaran hukum bisa kemudian dilakukan oleh individu-individu secara kolektif yang terencana.
Dan demonstrasi yang dilakukan di Balai Kota 2014 itu sebenarnya pelan-pelan sudah mulai sampai kepada pihak yang mengarahkan begitu ya, yang memerintahkan. Meskipun waktu itu seingat saya pihak kepolisian tidak berhasil menemukan pihak yang mendanai waktu itu. Artinya sebetulnya ketika penegakan hukum yang kita lakukan hanya mengenai persen-persen di dalam ormas itu. Kalau kepada penertiban ormasnya sendiri seperti apa? Dalam Undang-Undang Ormas yang sekarang berlaku, Undang-Undang 17 2013, memang sampai kepada pencabutan status badan hukum. Yayasan atau perkumpulan dicabut status badan hukumnya melalui putusan pengadilan. Oke. Bagi yang tidak berbadan hukum, kemudian memiliki SKT karena dia mengakses anggaran pemerintah dan mendapatkan fasilitas pembinaan dari pemerintah, dicabut SKT. Kalau tidak mengakses anggaran, berarti bisa. Kalau misalnya ada ikatan pelajar Jawa Timur ya, saya boleh sebut begitu, Jawa Timur. Mereka tidak mengakses anggaran, tidak ingin mendapatkan fasilitas pembinaan, organisasi ini mandiri, profesional mengelola keuangan administrasinya. Artinya kalau tujuan kita untuk menertibkan ormas, revisi ini tidak maksimal? Saya melihat harus dijawab pertanyaan paling fundamental yang saya sampaikan di segmen pertama, apakah fenomena ormas yang melakukan kekerasan itu mau kita tumpahkan semua penyelesaiannya di Undang-Undang Ormas, atau mari kita periksa pula bahwa apakah penegakan hukum kita ada kendala. Mohon maaf, saya kita sama-sama perlu mengupdate ya. Misalnya begini, bisa saja kepolisian mengalami hambatan atau keterbatasan dalam konteks antisipasi pencegahan. Kalau memang ternyata rasio anggota polisi dengan masyarakat, ini perlu nanti diupdate datanya, belum seimbang misalnya. Jadi pasti akan ada keterbatasan kewalahan dalam konteks pencegahan. Artinya penegakan hukum bisa terbatas oleh kepolisian. Tahan di sana Bung ya. Saya sebentar ke Pak Ali, apakah kemudian kalau ketika revisi penegakan hukum, kalau secara politik mungkinkah kita kemudian menertibkan ormas-ormas ini? Saya kira disitulah masalahnya. Jangan kita dorong ormas ini masuk dalam ruang politik, dan itu sangat berbahaya karena itu mengingkari karakter dari ormas sebagai basis masyarakat sipil yang tidak mau berpolitik. Jadi jangan masuk ke wilayah politik. Jangan masuk ke sana. Tadi katanya ditunggangi oleh politik, itu juga nggak boleh. Itulah yang bahayanya. Disebutkan misalnya seandainya ada aktor politik mendanai misalnya, dia bisa terjerat hukum. Membatasi itu bagaimana caranya? Memagarinya. Pertama, komitmen pada ormas itu untuk terus-menerus menjaga dirinya sebagai sebuah kekuatan civil society. Namanya saja misalnya ya Muhammadiyah atau udah lah, dia bagian dari. Tapi maaf, front pembela Islam misalnya. Dari segi namanya saja tidak menunjukkan bahwa ini sebuah konsep masyarakat sipil. Front adalah peperangan. Jabhatun Nusra misalnya di Syria ada front. Dari namanya saja udah bermasalah sejak awal. Baik. Forum laskar. Nah, ini tidak laskar ormas. Itu harus menjadi concern bagi pengambil kebijakan untuk terus mendorong. Kita harus mendorong ormas berbagian dari civil society. Itulah sebenarnya. Terakhir, Pak Pujo, ini banyak sekali bilang penegakan hukum ke Bapak. Apa yang dilakukan oleh kepolisian? Terima kasih. Jadi memang yang pertama kita semua harus sepakat bahwa hukum itu adalah panglima. Ya. Artinya, jika ada kasus pidana dilakukan oleh seseorang, itu harus ditegakkan. Itu satu. Kemudian tadi kita harus juga menjawab bahwa apakah jumlah polisi itu kurang? Tidak, ya. Saya pikir rasio polisi sudah mendekati ideal. Tetapi kalau ada permasalahan-permasalahan, kita masih bisa mengerahkan polisi dari mana saja. Kita melakukan perkuatan, kan kita ada namanya sistem cluster, ada cluster dari Polda ini dibantu oleh Polda-Polda terdekat. Yang ketiga tentu saja bahwa pengambilan keputusan terhadap penegakan hukum itu harus adil. Jadi tidak ada kendala dalam penegakan hukum terhadap harus adil. Inti itu pro justisia itu sebagai yang tertinggi. Baik. Baiklah, Bang Latif, kita tutup sidang hari ini. Sedikit menambahkan saja poin. Saya ingin saya tidak setuju yang disampaikan tadi bahwa masyarakat tidak boleh berpolitik.
menuntut keadilan itu adalah bagian dari politik. Jadi salah, saya tidak setuju kalau seperti itu, Pak. Sedikit saja. Tadi pengamat politik kita ada kesalahan dalam paradigma menyebut kata nama ormas yang ada FPI seperti itu. Ormas apapun mau memberikan nama pun bebas saja. Sepanjang sudah dengan aturan NKRI dan FPI itu bagian dari NKRI itu. Jadi terminologi dan pandangan yang salah itu harus ditertibkan. Gitu. Ya, menarik sekali. 30 detik saya. 30. Negara jangan kalah. Siapapun yang nakal, yang rusak, bubarkan aja. Baiklah, Bang Latif, kita akhiri diskusi kita malam ini. Kita harap ormas tidak lagi membuat cemas. Kita tutup sidang polemik hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, menarik sekali diskusi kita, tapi waktu kita terbatas. Harapan kita semua, mudah-mudahan ormas sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari Indonesia, sama-sama membangun bangsa kita untuk ke depan, untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar, pamit.